Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas soal UP Matematika Retaker gelombang yang kedua. Saya minta maaf karena videonya baru bisa diupload sekarang karena ada kegiatan seperti penilaian akhir semester yang kemarin menyita waktu yang banyak. Sesuai dengan survei yang sudah pernah saya buat 6 hari yang lalu, soal UP untuk retaker gelombang yang kedua itu cukup bervariasi. Ada yang bilang soalnya itu sangat hot, sangat berbeda dari ujian UP yang sebelumnya. Tapi ada juga yang bilang lumayan banyak juga soal yang sama, setipe dengan soal-soal dari angkatan 1, angkatan 3 yang retaker juga. Itu bervariasi tapi dimodifikasi soal-soalnya. Berarti untuk yang angkatan 4 ini harus benar-benar sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk semua tipe-tipe soal yang mungkin keluar nanti waktu UP tanggal 11-12 Desember. Jadi pembahasan ini sangat cocok untuk Bapak Ibu angkatan 4 yang akan sebentar lagi UP ya. Semoga pembahasan soal-soal UP yang sudah saya buat ya, sudah ada pembahasan soal UP mulai dari angkatan 1, 2, 3, retaker gelombang 1, dan ini yang untuk gelombang yang kedua. Jadi maksimalkan Bapak Ibu angkatan 4 agar bisa belajar UP semaksimal mungkin. Jika sudah maksimal, pasti nanti waktu ujian UP sudah tidak akan mengalami kesulitan lagi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita agar Bapak Ibu juga bisa melihat video-video uploadan di pertemuan berikutnya. Mari kita mulai. 3, 2, 1, go! Soal nomor 1, nilai tangan 52 derajat 30 menit dikurangi dengan tangan 7 derajat 30 menit adalah. Nah, ini kita robah dulu satuan menitnya ini ke dalam derajat. Kita tahu 1 derajat itu sama dengan 60 menit begitu ya. Berarti kalau 30 menit itu sama aja dengan 0,5 derajat. Oke, berarti ini kita bisa rubah nanti tangan 52,5 derajat dikurangi dengan tangan 7,5 derajat. Nah, biasanya kan ini adalah sinus atau enggak kosinus ya. Sinus 52,5 dikurang dengan sinus 7,5 atau enggak cos. Nah, ini sekarang dia versinya versi tangan. Oke. Kalau untuk versi tangan itu berarti rumusnya adalah 2 kali dengan sinus A kurang B dibagi dengan cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Nah, inilah dia rumusnya kalau soalnya seperti ini, tangan A dikurang tangan B, begitu ya. Sama dengan 2 dikali dengan sinus A kurang B, berarti dia hanya 52,5 dikurangi dengan 7,5 derajat dibagi dengan kosinus A tambah B 52,5 derajat tambah 7,5 derajat ditambah dengan kosinus (52,5 derajat dikurang 7,5 derajat. Oke, ini sama dengan 2 dikali dengan sinus. Ya, berarti sama dengan 45 derajat dibagi dengan kosinus 52,5 tambah 7,5 berarti itu 60 derajat ditambah dengan kosinus 45 derajat. Oke, kita tinggal masukin saja. 2 dikali dengan sin 45 itu setengah akar 2 dibagi dengan kosinus 60 itu setengah ditambah dengan setengah akar 2. Oke, ini kita sederhanakan. Berarti sisa ini setengah tambah setengah akar 2 berarti 2 nya naik ke atas, 2 akar 2 dibagi dengan 1 tambah akar 2. Nah, ini kita rasionalkan. 1 dikurang akar 2 dibagi dengan 1 dikurang akar 2. Oke, berarti kita akan dapatkan 2 akar 2 dikurangi dengan 2 akar 2 kali akar 2 berarti 4 per 1 dikurang 2. Oh, berarti ini sama aja dengan negatif 1, kita pindahkan ke atas menjadi 4
dikurang 2 akar 2. Oke, inilah jawabannya untuk tangan 52 derajat 30 menit dikurang tangan 7 derajat 30 menit. Sama dengan 4 dikurang 2 akar 2. Nah, untuk penurunan ini nanti bisa Bapak Ibu coba ya, untuk menyingkat waktu dimulai dari sin A per cos A dikurangi dengan sin B per cos B. Nah, nanti arahnya dari sini, nanti dia ujungnya nanti mengarah ke sini. Jadi untuk menyingkat waktu untuk pembuktian kenapa bisa rumusnya seperti itu, datangnya dari sini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Misalnya ini dimodifikasi lagi ya, karena ini dia soal retaker angkatan yang kedua. Misalnya ini kalau di sini tambah ya, kalau di sini ditambah berarti tinggal ini aja nanti ditambah ya, 2 sin A tambah B. Nah, kalau yang ini ya tetap ya tambah. Oke, jadi inilah dia jawabannya, 4 dikurang 2 akar 2. 5 minutes later. Nomor 2, TABC adalah bidang 4 beraturan dengan panjang rusuk 15 cm. Jika P adalah titik tengah TA, maka jarak titik P terhadap bidang ABC adalah, nah ini dia bentukan gambarnya, saya buat seperti ini. Nah, soal ini juga sudah familiar ya, selalu ada dari angkatan 1, 2, 3 dan juga retaker angkatan 1. Ternyata muncul juga di retaker gelombang kedua ini, begitu ya. Nanti Bapak Ibu yang angkatan 4 boleh nanti save yang ini, siapa tahu ini juga keluar lagi. Dan ini juga sudah sering saya bahas, yang kita bahas lagi aja ya. Oke, yang pertama kita cari ya, ini dia 5 segi 4 beraturan. Ini kita cari panjang AD-nya. Panjang AD sama aja dengan kita cari AC akar dari AC kuadrat atau 15 kuadrat dikurangi dengan 15 per 2 kuadrat. Oke, berarti ini kita bisa keluarin 15 kuadrat dikali dengan 1 dikurangi dengan 1/4 gitu ya. Oke, berarti sama aja dengan 15 kuadrat dikali dengan 3/4. Oke, 15 kuadrat dengan 4-nya kita keluarkan menjadi 15 per 2 akar 3. Oke, inilah dia panjang daripada AD-nya. Nah, sekarang kita cari panjang AO-nya. Panjang AO itu sama aja dengan 2/3 daripada AD. Oke, berarti 2/3 dikali dengan AD-nya itu 15 per 2 akar 3. Ini kita sederhanakan, dapatlah dia 5 akar 3 ya. Oke, 5 akar 3. Berikutnya perlu kita cari adalah TO-nya. Nih ya, TO itu sama aja dengan akar dari TA kuadrat, berarti 15 kuadrat dikurangi dengan AO kuadrat. AO-nya tadi adalah 5 akar 3 kuadrat. Ya kan, berarti sama aja dengan 225 dikurangi dengan 25 kali 3, 75. Oke, ini kita kurangkan, dapatlah dia 150. Akar 150 25 kali 6 berarti 5 akar 6. Oke, ini TO-nya. Berikutnya kalau kita perhatikan segitiga TOA dengan PP aksen. Nah, inilah dia jaraknya dari titik P ini, titik tengah TA ini ke bidang ABC. Nah, di sini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan segitiga daripada PA P aksen ini dia sebangun dengan segitiga TAO gitu ya. Nah, berarti kita bisa buat PP aksen itu berbanding dengan TO sama dengan PA berbanding dengan TA. Oke, berarti jaraknya nanti PP aksen ini sama aja dengan PA-nya itu adalah setengah dari TA atau 15 per 2 dibagi dengan TA-nya 15 dikali dengan TO-nya adalah 5 akar 6. Oke, 15 per 2 dibagi 15 berarti menjadi setengah ya. Setengah dikali dengan 5 per 6 berarti 5 per 2 akar 6. Nah, inilah dia PP aksennya. Jadi jarak daripada P ke titik ke bidang ABC itu adalah PP aksen 5 per 2
akar 6. Oke, inilah dia jawabannya. Nomor 3, petugas perpustakaan ingin menyusun barang berdasarkan nomor seri buku. Dia ingin menyusun nomor seri yang dimulai dari nomor 3.500 sampai dengan 8.000 dan tidak memuat angka yang sama. Tentukan banyak nomor seri yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini juga sudah pernah keluar yang seperti ini, cuman dia dimodif angkanya begitu ya. Oke, ini kita tinggal urutkan saja dari 3.500 sampai dengan 4.000. Oke ya, kalau kita buat pencacahannya ribuan berarti 1, 2, 3, 4. Oke, nah untuk dari 3.000-an sampai dengan 4.000-an berarti ini ada satu kemungkinan begitu. Terus dari 500-an itu berarti ada 1, 2, 3, 4 kemungkinan. Oke, berarti sisa dari 8 digit ini sisa 6, ini sisa 5. Oke, kemungkinannya ini ada berarti 1 kali 4 kali 6 kali 5 berarti 20 kali 6 120 kemungkinan. Oke, berikutnya kita cari dari 4.000 sampai dengan 8.000. Oke, ini kita buat lagi pencacahannya. Nah, dari 4.000 sampai 8.000 yang mungkin adalah 4, 5, 6, 7 ya. 8-nya tidak mungkin. Berarti di sini ada 4 cara. Oke, berarti sisa di sini 7 cara, 6 cara, 5 cara. Oke, berarti ini sama aja dengan 42 kali 20 ya. 42 kali 20 berarti 840. Berarti kalau kita totalin ini ada 960 cara. Nomor 4, titik A, B ditranslasikan 21 dan dilanjutkan dengan matriks negatif 1, 1, 2, 0 menghasilkan bayangan 1, 2. Nilai A tambah 2B adalah. Nah, ini juga soal yang sudah muncul pernah di gelombang yang pertama, ternyata muncul lagi di gelombang yang kedua. Oke, ini kita jawab aja. Berarti 1, 2 ini sama aja dengan ini matriksnya negatif 1, 1, 2, 0. Baru translasinya 21, baru ke A dan B. Oke, ditambah A, B. Oke, berarti 1, 2 sama dengan ini kita kalikan perkali matriks negatif 1 kali 2 tambah 1 kali 1 negatif 1, 2 kali 2 tambah 0 kali 1 berarti 4 ditambah AB. AB nya berarti sama aja dengan 1, 2 dikurangi dengan negatif 1, 4 begitu ya. Berarti AB nya ini sama aja dengan 1 dikurang negatif 1, 2 dikurang 4 negatif 2. Oke, berarti A nya 2, B nya negatif 2. Oke, berarti nilai dari A tambah 2B sama dengan 2 dikali dengan 2 kali negatif 2. Berarti sama aja dengan negatif 2. Oke, jawabannya negatif 2. Nomor 5. Hasil kali 3 suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 105. Dan jumlah 3 suku pertama tersebut adalah 15. Selisih suku pertama dan suku ketiga adalah. Oke, ini kita jawab. Nah, katanya hasil kali 3 suku pertamanya, kita katakanlah U1, U2 kali U3, ini sama dengan 105. Sementara dia jumlah 3 suku pertama tersebut U1 tambah U2 tambah U3 nya sama dengan 15. Oke, berarti kita manipulasi dari 105 ini itu berarti 3 kali 35 ya, 3 dikali dengan 35. Nah, 35 kita pecah menjadi 5, ini 7. Oh iya, berarti 3 suku yang pertama yang dimaksud berarti U1 nya 3, U2 nya sama dengan 5, U3 nya sama dengan 7. Ini kalau kita jumlahkan ini sama aja dengan 15, sama ya, udah valid. Oke, berarti kita bisa buat selisih suku pertama dan suku ketiganya berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, inilah dia selisihnya ya.
sama dengan 4. Nah ini juga selalu ya jawabannya itu 4 ya kan. Tapi nanti kalau ada soal seperti ini Bapak Ibu juga jangan langsung terburu-buru milih 4, siapa tahu jawabannya salah. Oke, kita cek lagi. Nomor 6, diketahui deret geometri U1, U2, U3 sampai dengan U6. Sukup U6 sama dengan 162 dan log U2 tambah log U3 tambah log U4 tambah log U5 sama dengan 4 log 2 dan 6 log 3. Rasionya adalah, oke, ini adalah deret geometri begitu. Oke, kita jawab. U6 sama dengan 162. U6 berarti sama dengan A R pangkat 5 sama dengan 162 ya kan. Oke, ini ada persamaan log U2 tambah log U3 tambah log U4 tambah log U5. Ini kita gabungin menggunakan sifat logaritma menjadi logaritma U2 dikali dengan U3 U4 U5 sama dengan, nah ini kita faktorkan menjadi 2 dikali dengan 2 log 3, 2 log 2 tambah 3 log 3. Oke, U2 itu kan sama aja dengan AR dikali dengan AR pangkat 2 dikali dengan AR pangkat 3 dikali dengan AR pangkat 4, sama aja dengan 2 dikali dengan ini naik ke atas jadi log 4 ditambah dengan log ini naik ke atas juga 3 pangkat 3 itu 27. Nah ini kita gabungin log A kali AR pangkat 2 kali AR pangkat 3 kali AR pangkat 4. A nya ada 4 berarti A pangkat 4, R nya berarti 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 itu 10, sama aja dengan 2 dikali dengan log, nah kita kalikan 4 kali 27. Oke, ini sama aja dengan, nah ini kita faktorkan A pangkat 2 R pangkat 5 kuadrat begini sama aja dengan 2 kali log 4 kali 27 berarti 108. Oke, 2 nya pindahkan ke depan begitu, 2 dikali dengan log A pangkat 2 R pangkat 5 sama aja dengan 2 log 108. Nah ini kita coret ya, 2 nya kita sederhanakan. Nah, ini di kiri sudah ada log, di kanan sudah log, berarti kita tinggal turunkan saja A kuadrat R pangkat 5 sama dengan 108. Oke, ini kita buat A dikali dengan AR pangkat 5, nah seperti ini sama dengan 108. Nah AR pangkat 5 itu kan sama dengan 162, jadi A itu sama dengan 108 dibagi dengan 162. Nah ini kita cari FPB nya adalah 54, ini kita bagi 54 adalah 2, kita bagi 54 ini adalah 3. Oh berarti A nya itu adalah 2/3. Oke, kita masukin, kita substitusi ke sini, A nya 2/3 berarti R pangkat 5 sama dengan 162 dikali dengan 3/2. Kita balik ya. Oke, ini kita sederhanakan, 162 dibagi 2 ini 81. Berarti R pangkat 5 sama dengan 81, ini 3 pangkat 4 dikali 3 berarti 3 pangkat 5, berarti R nya itu sama dengan 3. Oh berarti rasionya adalah sama dengan 3. Oke, ini cukup hot sih ya, cukup menyita penjabaran seperti ini. Jadi nanti kalau soal seperti ini Bapak Ibu bisa jawab rasionya sama dengan 3. Oke. Soal nomor 7, sebuah benda bergerak dengan persamaan Ft sama dengan negatif sin kuadrat 2T. Percepatan benda pada saat T sama dengan pi/4 adalah. Oke, katanya percepatan ini berarti turunan kedua ya, turunan kedua. Oke, berarti Ft-nya, F aksen T-nya, turunan pertamanya itu sama dengan, nah kita turunkan dulu pangkatnya, negatif 2, pangkatnya menjadi 2 kurang 1, jadi 1 sin 2T itu. Nah berikutnya kita turunkan trigonometrinya, turunan dari sinus apa? Itu kosinus ya, kosinus 2T. Nah berikutnya turun dari sudutnya, turunan dari 2T itu 2. Nah kalau kita seranakan ini menjadi negatif 4 sin 2T cos 2T.
Nah, ini kita sederhanakan menjadi negatif 2 dikali dengan sin 4T ya. Kenapa sin 4T? Kita ambil dari 2 sin T cos T, ini nanti berubah menjadi sin 2T ya kan. Nah, kalau dia sin 2T cos 2T, nah kita ambil 2-nya dari sin juga, 2 sin 2T kali cos 2T menjadi nanti sin 4T ya, biar lebih sederhana. Nah, inilah dia turunan pertamanya. Oke, karena ditanya percepatan, itu berarti turunan keduanya. Turunan keduanya kita ambil dari sini lagi ya. Negatif 2, turun dari sinus itu adalah cos 4T. Turunan dari 4T berarti 4. Oke, berarti turunannya adalah negatif 8 kali cos 4T. Nah, inilah dia percepatan. Kalau kecepatan yang ini, yang turunan pertama. Oke, berarti karena ditanya adalah dia saat T pi per 4, berarti kita masukin aja negatif 8 cos 4 dikali dengan pi per 4. Oke, ini kita sederhanakan menjadi negatif 8 kosinus pi. Kosinus pi itu sama dengan negatif 1. Oke, berarti jawabannya 8. Nah, inilah dia percepatan bendanya pada saat di pi per 4 sama dengan 8. Oke. Nomor 8, diketahui P dan Q adalah pernyataan tunggal. Agar pernyataan majemuk P konjungsi negasi P, maka Q implikasi P ekuivalen dengan. Oke, ini adalah aljabar proposisi yang juga sering keluar ya dari kata 1 sampai dengan retaker yang kedua. Ini soalnya selalu dimodifikasi. Oke, yang perlu kita tahu adalah jika P maka Q ini akan ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Berikutnya adalah negasi P disjungsi P ekuivalen dengan P disjungsi negasi P, ini sama dengan adalah true atau tautologi. Berikutnya adalah negasi dari jika P maka Q ini ekuivalen dengan P konjungsi negasi Q. Dan yang keempat adalah P disjungsi P konjungsi Q ini sama dengan P, atau P konjungsi P disjungsi Q ini sama dengan P ya. Ini adalah hukum absorpsi. Oke ya. Oke, kita mulai. P dan negasi P maka Q terus implikasi P. Nah, ini misalnya kalau kita implikasikan, ini akan ekuivalen dengan negasi P konjungsi negasi P Q disjungsi P. Oke. Nah, negasinya kita jabarkan ke dalam menjadi negasi P ini menjadi disjungsi. Berikutnya ini negasi dari negasi P maka Q. Begitu. Oke. Negasi P disjungsi. Nah, ini kita negasikan. Negasi daripada implikasi tadi P dan negasi Q ya. P konjungsi negasi Q. Berarti ini tinggal berubah saja negasi P konjungsi negasi Q. Nah, seperti ini. Disjungsi P. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini adalah hukum absorpsi yang ini ya. Nah, oke. Berarti nanti kita bisa buat ini menjadi negasi P ya, negasi P disjungsi P. Oke, nah ini berarti dia tautologi ya. Oke, berarti nanti pernyataan ini adalah true atau tautologi ya, semua pernyataannya benar.
Oke, ini jawaban nomor 8. Nomor 9, sebuah dadu yang tidak seimbang sehingga peluang munculnya mata dadu genap 2/3 dari mata dadu ganjil. Jika dadu dilempar 2 kali, berapa peluang muncul mata dadu yang sama? Oke, kalau kita buat sketsanya, ada dadu pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, katanya peluang muncul mata dadu genap 2/3. Ini 2/3, 2/3, 2/3 ya, 2/3x. Oke, berarti ini dia x, ini dia x, ini dia x ya, 1x, 1x. Oke, berarti kita bisa buat nih ns nya itu sama dengan 1 ditambah 2/3 tambah 1 tambah 2/3 tambah 1 tambah 2/3. Ini sama aja dengan, ini yang ganjilnya itu 3 ditambah dengan yang genapnya itu adalah 2 ya. Ya, yang genapnya 2 dari yang ganjilnya 3, jadi 2/3 ya. Oke, berarti ini sama dengan 5. Ini dia satu dadu ya. Berarti kalau 2 dadu, ns nya itu sama aja dengan 5/2 ya. Ini jika dilempar 2 kali. Oke, berarti 5/2 atau 25. Terus yang ditanya adalah peluang muncul mata dadu yang sama ya. Mata dadu yang sama, katakanlah dia 11, 22, 33, 44, 55, 66 ya kan. Nah, ini dia mata dadu yang sama, berarti banyaknya ini adalah ada 6. Oke, berarti peluang mata dadu yang sama itu berarti NA per NS 6/5/2 atau 25. Nah, inilah dia peluang muncul mata dadu yang sama. Nomor 10, sebuah bola dipompa sehingga volumenya bertambah 100 cm3 per detik. Laju perubahan jari-jari bola ketika diameternya mencapai 50 cm adalah. Oke, di sini kita bisa buat volumenya bertambah, berarti itu nanti dV per dt itu sama dengan 100 cm3 per detik gitu ya. Oke, karena tanya adalah laju perubahan jari-jari, berarti kita akan mulai dari volume bola itu adalah 4/3 pi r pangkat 3 gitu ya. Oke, kita turunkan kedua ruas, berarti dV per dt sama dengan, nah ini 4/3 pi d dt r pangkat 3. Oke, berarti dV per dt nya itu tadi 100 sama dengan 4/3 pi, ini berarti dia 3r kuadrat dr per dt, begitu ya. Oke, ini kita sederhanakan, ini menjadi 25, ini 3 nya kita coret. Oke, berarti sama aja dengan 25 sama dengan pi r kuadrat dr per dt, atau dr per dt sama dengan 25 dibagi dengan pi r kuadrat. Oke, yang ditanya adalah pada saat mencapai diameternya mencapai 50 cm atau jari-jarinya 25 ya. Berarti dr per dt pada saat r nya itu 25 itu sama aja dengan 25 dibagi dengan pi kali 25 kuadrat. Oke, kita sederhanakan menjadi, berarti dia laju perubahan jari-jarinya itu sama dengan 1/25 pi ya. Inilah dia laju perubahan jari-jari saat diameternya mencapai 50 cm atau saat jari-jarinya 25 cm, itu sama dengan 1/25 pi. Nah, inilah dia jawabannya. Oke, itulah dia 10 soal UP Matematika Retaker gelombang yang kedua. Soalnya cukup bervariasi, ada yang medium, ada juga yang hot. Jadi Bapak Ibu angkatan 4 mempersiapkan diri saja untuk latihan-latihan soal, perbanyak latihan soal, mengenal semua soal yang pernah keluar dari angkatan 1, 2, 3
ya, pembahasannya sudah lengkap di channel YouTube saya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat soal-soal yang sering keluar. Nah, itu tinggal diperdalam saja. Dan jangan lupa juga belajar dari kisi-kisi, disesuaikan dengan yang sana supaya nanti soal-soalnya tidak terlalu jauh menyimpang. Begitu ya. Jika ada pembahasan kita yang kurang tepat, Bapak Ibu nanti bisa tuliskan di kolom komentar ya. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video part berikutnya.